Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan video kali ini, saya Nyimas Neparima dengan NIM C1123013 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas jawaban dari beberapa soal pada pertemuan tugas ke-14 pada mata kuliah Cyber Security Management. Langsung saja kita bahas. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai definisi dan pentingnya manajemen risiko. Mungkin di sini kita sering sekali mendengar apa itu manajemen risiko, serta mengapa sih ini sangat penting pada perusahaan nantinya. Untuk yang pertama, manajemen risiko ini merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, serta memantau potensi ancaman maupun kerentanan di ruang digital, baik itu eksternal maupun internal, yang nantinya dapat merugikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi perusahaan. Kemudian, mengapa proses ini sangat krusial atau sangat penting? Di sini balik lagi karena ketergantungan perusahaan pada teknologi informasi semakin tinggi, serta serangan cyber bisa melumpuhkan operasi, mencuri data sensitif pelanggan, serta menimbulkan kerugian finansial, serta reputasi yang besar. Nah, dengan adanya manajemen risiko cyber ini, organisasi atau perusahaan dapat mengantisipasi serangan sebelum terjadi, serta meminimalkan dampak kerugian dan juga memastikan kelangsungan bisnis di era digital. Soal berikutnya, perbedaan dari risiko operasional, risiko finansial, serta risiko siber. Untuk yang pertama dalam risiko operasional. Di sini risiko operasional memiliki karakteristik bersifat internal, seperti proses produksi terhenti karena mesin rusak atau kesalahan dari karyawan. Kemudian dampak yang muncul dalam bentuk gangguan layanan, penurunan kualitas produk atau jasa, atau keterlambatan pengiriman. Untuk contoh spesifiknya ini ada server pusat e-commerce yang mati karena kelalaian pembaruan sistem atau patching selama 5 jam. Juga pelanggan ini akhirnya tidak bisa melakukan transaksi sehingga pesanan otomatis akan ditunda. Kemudian berikutnya ada risiko finansial. Di sini risiko finansial ini memiliki karakteristik mencakup risiko pasar seperti perubahan harga saham, nilai tukar, risiko kredit, hingga risiko likuiditas. Atau risiko finansial ini juga berhubungan dengan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Juga memiliki karakteristik sering diukur dalam angka moneter langsung, misalnya kerugian investasi, denda regulasi, serta bunga pinjaman. Untuk contoh spesifiknya, perusahaan di sini meminjam modal dalam USD untuk ekspansi. Nah, tiba-tiba kurs rupiah ini menguat 10%, sehingga beban pembayaran hutang ini meningkat secara signifikan, serta memotong margin laba dari perusahaan tadi. Kemudian berikutnya untuk risiko cyber. Risiko cyber ini memiliki karakteristik bersifat eksternal maupun internal, serta dampaknya bisa ke operasional seperti sistem down, untuk finansial bisa ke pencurian data, penipuan, serta tuntutan hukum. Dan untuk dampak reputasional, kehilangan kepercayaan pelanggan, ataupun juga dalam dampak hukum, ini bisa memicu sanksi denda regulator. Untuk contoh spesifiknya, seperti serangan ransomware yang mengenkripsi data server ke e-commerce, sehingga perusahaan atau organisasi tidak bisa memproses transaksi offline dalam 48 jam. Kemudian berikutnya soal tahapan proses manajemen risiko cyber. Di sini bertindak sebagai contoh aktivitas konkret yang dilakukan oleh seorang manajer risiko cyber. Untuk yang pertama, tahapan pertama identitas risiko. Di sini manajer risiko ini menangani menginventarisasi server aplikasi dan data-data sensitif. Kemudian berikutnya melakukan wawancara singkat dengan tim IT guna mengidentifikasi celah keamanan. Kemudian tahapan yang kedua, di sini manajer risiko cyber menyusun matriks risiko untuk setiap kombinasi aset ancaman. Kemudian berikutnya menentukan skor risiko pada server produksi. Tahapan ketiga, evaluasi dan prioritas risiko. Di sini
manajer risiko cyber memprioritaskan penanganan risiko kebocoran data nasabah fintech yang memiliki skor tinggi dibanding dengan risiko website down. Tahapan berikutnya penanganan risiko. Di sini manajer risiko cyber membuat sebuah rencana mitigasi dengan menerapkan firewall baru, kemudian membuat enkripsi database, serta mengadakan pelatihan keamanan bagi staf. Untuk tahapan yang terakhir, yaitu pemantauan dan review. Di sini manajer risiko cyber bertindak untuk menjadwalkan pemindaian kerentanan mingguan, serta meninjau laporan log keamanan setiap bulan, serta memutakhirkan kontrol bila ada ancaman baru. Oke, untuk soal berikutnya yaitu identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, serta contoh spesifiknya. Untuk aset ini adalah segala sesuatu yang bernilai bagi perusahaan yang memiliki nilai bisnis dan harus dilindungi. Untuk contohnya, di sini misalnya suatu perusahaan cyber, dalam bidang cyber, di sini ada aset database transaksi dan data kartu kredit pelanggan. Kemudian aset API pembayaran online, serta ada aset server aplikasi web atau front end serta backend. Kemudian berikutnya itu di ancaman. Ancaman ini segala sesuatu, entah itu aktor atau kejadian atau aksi serta potensi kejadian yang punya kemampuan dan niat untuk mengeksploitasi aset sehingga menimbulkan dampak kerugian nantinya. Untuk contoh spesifiknya ini ada ancaman pelaku peretasan atau hacker yang ingin mencuri data kartu kredit. Kemudian ada juga malware atau ransomware yang mengunci server perusahaan. Juga ada dari internal nih, kelalaian internal atau insider threat, seperti karyawan yang secara tidak sengaja mengupload data ke server publik. Kemudian yang ketiga yaitu kerentanan. Kerentanan ini merupakan suatu kelemahan internal baik di perangkat lunak maupun prosedur yang memungkinkan ancaman untuk mengeksploitasi aset. Contoh spesifiknya yaitu aplikasi web yang menggunakan versi framework yang usang atau yang telah lama yang memiliki bug keamanan. Nah, itu juga berpotensi sebagai kerentanan. Kemudian berikutnya konfigurasi firewall yang terlalu longgar sehingga port yang tidak diperlukan tetap terbuka ke publik. Kemudian berikutnya ada prosedur backup yang tidak terenskripsi sehingga memudahkan pihak yang tidak berwenang untuk bisa mengakses data cadangan tersebut. Soal berikutnya ini strategi penanganan risiko. Yang pertama ada risk acceptance, yaitu menerima risiko. Di sini perusahaan memutuskan untuk menanggung risiko tertentu tanpa tindakan tambahan karena biaya mitigasi melebihi potensi kerugian. Contohnya di sini perusahaan Robinhood memilih untuk menerima sebagian risiko atau phishing email tingkat rendah dengan menanamkan sistem edukasi sederhana kepada pengguna dengan alih-alih untuk menghabiskan biaya besar untuk platform anti-phishing yang canggih. Kemudian berikutnya yaitu strategi risk avoidance atau menghindari risiko. Dalam artian perusahaan ini menghentikan aktivitas atau fitur yang menimbulkan risiko tinggi agar ancaman tidak muncul sama sekali. Contoh konkretnya di sini ada perusahaan Stripe yang menghindari menyimpan CVV kartu kredit di servernya, sehingga walau sistemnya dipindahi, pencuri tidak bisa memperoleh data paling sensitif. Kemudian strategi berikutnya itu risk transfer atau memindahkan risiko. Dalam artian perusahaan ini memindahkan sebagian atau seluruh risiko ke pihak ketiga, misalnya lewat asuransi atau kontrak eksternal. Untuk contoh spesifiknya seperti perusahaan Klarna membeli polis asuransi cyber khusus untuk menanggung biaya hukum dan kompensasi jika terjadi kebocoran data nasabah. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pembahasan dari manajemen risiko cyber serta ke strategi dari manajemen risiko cyber tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.